cukup bikin bergidik juga sih. Agak cukup kaget, jadi tanganku agak dingin. Aku nggak tahu nih respon apa, tapi tanganku dingin. Yang sebetulnya harusnya diperjuangkan, tapi mau dibungkam. Bersama dengan LBH APIK Jakarta, ingin membacakan surat dari seorang mitra LBH APIK Jakarta yang ada di kotak ini. Kita cari tahu apa isi suratnya. Aku dapat surat dari Bulan. Hai, aku Bintang. Salam kenal, namaku Delima. hai, namaku Dahlia. Berat sebenarnya, karena setiap aku mengingat hal ini, membawa aku kembali ke masa itu. Aku pernah mengalami percobaan perkosaan. Sampai saat ini aku masih trauma. Semua bermula saat aku nonton YouTube dan melihat iklan aplikasi dating. Waktu itu aku butuh sekali pekerjaan. Senang banget begitu aku tahu lamaranku diterima. Aku seorang perempuan pekerja. Suatu saat temanku ajak aku ketemu. Saat sampai di kantor, kondisinya sudah setengah mabuk. Suatu saat nih aku match dengan laki-laki di Jakarta. Aku senang sekali dia mengajak bertemu. Aku deg-degan bacanya. Aku deg-degan baca isinya. Tidak lupa aku mengenakan jilbab yang warnanya senada dengan rok panjangku. Tiba-tiba Yan kembali menghubungiku. Dia bilang dia ingin bertemu denganku. Katanya kalau aku menolak, dia akan menyebarkan foto intim milikku. Lalu ia mengajakku pergi untuk melihat kantornya. Tapi aku malah dibawa ke tempat kosnya. Aku kaget. Akhirnya dia ajak aku ketemu temannya untuk ambil berkas kerjaan. Anehnya aku justru dibawa ke hotel. Dia bilang mau antar aku pulang. Sesampainya di kosku, dia maksa untuk masuk. Aku takut sekali foto itu tersebar. Akhirnya aku menemui Yan di rumahnya yang saat itu sedang kosong. Bukannya ambil berkas dan langsung pergi, tiba-tiba dia ajak aku main game dan kasih aku minuman dalam botol. Lalu ngerebut kunci kosku. Pas aku masuk, dia malah kunci pintunya. Kaget banget. Dia langsung meluk aku dan maksa cium aku. Aku nolak. Aku ingetin dia kalau ada anak dan istrinya di rumah nungguin dia. Dia menarikku, mendorongku ke kasur dan membuka paksa pakaianku. Aku terus-terusan teriak dan berusaha nyadarin dia. Aku berteriak dan melakukan perlawanan. Aku berusaha dorong dia, Tetapi tenaganya begitu kuat. Ia memperkosaku, memanipulasiku dengan dalih pemeriksaan kesehatan. Belum cukup sampai di situ. Ia bahkan merekam videoku di HP-nya dan mengancam akan menyebarkannya kalau aku menolak berhubungan seksual setiap ia minta. Dia baru berhenti saat dia lihat aku sedang haid. Pas bangun aku kaget. Aku tidak lagi mengenakan rok panjangku sewaktu awal bertemu dengannya. Banyak darah dan cairan putih di kasurku. Dan aku juga bingung kenapa tiba-tiba aku ada di kosanku. aku usir dia dari tempat kosku. Dan dengan kesal dia mengajak aku pulang. Tetapi dia justru menurunkan aku di pinggir jalan. Aku kira ini darah haidku. Tapi kok pas aku buang air kecil, kemaluanku perih dan sakit banget. Aku cuma bisa nangis. Hal ini menjadi pengalaman yang traumatik bagiku.
Aku tertekan banget. Bingung dan putus asa. Saat mau cari pertolongan, aku juga nggak menemukan HP-ku. Begitupun dompet dan barang berhargaku lainnya. Setelah menenangkan diri beberapa hari, aku memberanikan diri menghubungi istrinya. Akhirnya aku putuskan untuk lapor polisi. Bukannya dapat pertolongan, Bahkan dia mempertanyakan perihal tuntutanku kepada suaminya untuk membuat video permintaan maaf di media sosial. Yang aku ingat kalimatnya begini. Semakin banyak orang yang tahu suamiku dapat sanksi sosial dan kamu dapat apa? aku malah dimintai sejumlah uang untuk mendapatkan tanda bukti pelaporan kasusku. Yang aku juga nggak tahu itu gunanya untuk apa. Akhirnya aku dibantu teman-temanku untuk speak up di sosmed. Nggak nyangka, ternyata banyak korbannya yang juga bersuara. Tetapi mungkin tidak semua seberuntung aku yang mendapatkan support dari orang terdekatku. Tetapi aku harus tetap bertahan. Dan kami sepakat akan lapor kasus ini ke lembaga bantuan hukum. Semoga kamu salah satu yang mendukung orang-orang yang mengalami hal sepertiku. Terima kasih sudah membaca surat ini. Salam Bintang. Salam bulan. Salam hangat D5. Dariku, Dahlia. Dram. Sungguh menyayat hati. Waktu dia ngelakuin itu tuh, dia menjalani proses berpikir dulu nggak ya? Bagian pertengahan saya sendiri merasa bergetar gitu. Karena memang saya punya teman yang juga ngalamin hal yang mirip. Sorry, agak emosi. Dan ketika aku baca cerita Bulan tuh kayak memori aku tuh flashback ke teman-teman aku yang namanya bukan Bulan dan bukan Bulan, tapi aku ngerasa kayak aku melihat temanku sedang kebingungan. Persoalan yang memang sering kali muncul adalah ketika perempuan justru menyalahkan perempuan lainnya sebagai korban, dan itu yang sangat miris. Jadi agak cukup kaget, jadi tanganku agak dingin. Aku nggak tahu nih respon apa, tapi tanganku dingin. Jadi kayak aku ngerasa kok ada orang yang bisa memperlakukan manusia tuh kayak gitu. Mengingatkan saya sendiri bahwa ada banyak cerita-cerita yang mungkin seperti ini dan persis seperti yang diceritakan di akhir tadi. Ternyata nggak cuma satu korbannya, ada banyak. Dan itu cukup bikin bergidik juga sih, bikin apa ya tadi ya, sedih. Aku nggak bisa ngebayangin sih posisi di Bulan pada saat itu pasti sangat berat dan sangat bingung, dan akhirnya dia berani cerita ini tuh kayaknya itu adalah sebuah kekuatan yang sangat luar biasa gitu sih, karena nggak semua orang mampu untuk cerita. Dia sedang susah, Ada rasa marah tentunya. malah dimanfaatkan oleh orang lain, laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Dan memperalat orang lain untuk memenuhi nafsunya. Dan itu membuat saya kesal pada si pelakunya gitu. Kenapa ada kesempatan-kesempatan yang selalu mau diambil, dan posisinya memang juga kan mabuk ya dalam cerita itu, dan Bahwa yang dia lakuin itu tuh bisa merusak orang yang kayak Bulan tadi gitu. dia marahnya, si istri ini marahnya ke korban, tapi sebetulnya posisinya dia juga adalah korban. Dia justru tidak mempertanyakan kepada laki-laki itu, suaminya itu gitu. Viral gitu, hal yang viral itu memang bisa membuat kita marah, bisa membuat kita salah, bahkan salah tanggap gitu. Dan itu yang membuat saya membayangkan ketika hal-hal semacam ini yang sebetulnya harusnya diperjuangkan tapi mau dibungkam. Nah ini dia mendapatkan sebuah kezoliman 2 kali. Sudah diperkosa, kemudian dia
melapor malah dimintai uang. Saya yakin tetap sih pada satu hari perjuangan ini bisa menghasilkan sesuatu yang membuat nggak banyak korban-korban seperti ini. Setidaknya mulai dari perempuan, terutama posisi saya juga sebagai seorang perempuan. Laki-laki dan perempuan itu, orang Kristen mengenal istilah imago Dei. Kejadian pasal 1 ayat 27 itu mengisahkan bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu sama seturut dengan gambar dan rupa Allah. Imago Dei itu, gambar Allah. Jadi kalau gambar Allah berarti dua-duanya posisinya sama. Di dalam kitab Kejadian jelas bagaimana setiap manusia itu diciptakan sungguh baik oleh Allah. Dan juga laki-laki dan perempuan itu sepadan, tidak bisa memaksakan kehendaknya pada yang lain. Bahkan dalam konteks relasi seksual, orang harus sungguh menghargai pihak yang lain. Al-Quran mengajarkan kita bahwa perempuan, laki-laki dan perempuan itu setara, diciptakan dari hal yang sama. Dan manusia itu tuh kalau dalam agama Hindu itu dipercaya sebagai buana alit gitu. Bahwa ada percikan Tuhan di dalam manusia. Sebagaimana kita memperlakukan manusia lain, kita seperti memperlakukan Tuhan gitu. Dan kita lupa bahwa panggilan kita untuk ada di dunia ini adalah untuk mengasihi. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama ciptaan. Jadi kita punya ahimsa, kita tidak, dalam agama ini kita sangat tidak suka dengan kekerasan. Kalau kita memperlakukan orang lain nggak baik, jelas kita seperti sedang melukai Tuhan, melukai Yesus, melukai ciptaannya, gambar dan rupanya. Selain itu, di dalam hadis yang sahih juga Nabi Muhammad menyebutkan bahwa yang harus dihormati lebih itu adalah perempuan. Siapa yang harus saya hormati? Ibumu, baru ayahmu. Ada satu sloka di Manawada Sahastra 358 gitu, menyebutkan bahwa perempuan itu tuh sangat dihargai dalam Hindu. Dan jika ada perlakuan-perlakuan yang tidak sesuai atau menyakiti hati perempuan begitu, maka upacara suci apapun tuh nggak akan pernah diterima. Bahwa seseorang perempuan, laki-laki oleh perempuan tidak boleh hanya dianggap sebagai pemuas nafsu. Harus sungguh-sungguh dilihat sebagai dan dihargai sebagai manusia dengan martabatnya. Gitu. Aku banyak dengar sih teman-teman bahkan bulan ini ya, kalau misalnya pun dia sudah menerima keadilan, mungkin suratnya nggak sampai ke aku sih. Hari ini aku mungkin nggak baca, bukan cerita ini yang aku baca, mungkin aku bakal baca cerita tentang dia yang melihat orang yang memperlakukan dia tuh udah diurus hukum, tapi ternyata kan enggak. Dan kalau hukum itu tidak membantu mitra kita misalnya begitu atau teman saya yang menjadi korban, maka harus dipertanyakan gitu. Dan saya belum menemukan hukum yang bisa membantu persoalan-persoalan seperti ini. Dan belum ada hukum yang bisa menjamin bahwa setiap orang itu akan mendapatkan keadilan ketika mereka mengalami kekerasan seksual. Yang ada baru undang-undang terkait KDRT atau perlindungan anak. Undang-undang anti kekerasan di dalam rumah tangga bisa menjadi salah satu hal yang bisa diterapkan. Tetapi kalau dalam konteks masih belum di dalam keluarga atau belum menikah, maka tentunya ini bisa masuk di dalam pidana dong, ya kan? Oleh karena itu, masyarakat sipil mengajukan ke DPR untuk segera mengesahkan RUU PKS. Tapi itu juga belum goal, belum berhasil. Walaupun sudah cukup lama ya, tapi ini masih menjadi perjuangan kita bersama.
ini yang harus memang diperjuangkan. Karena yang saya lihat di situ bahwa semua lapisan itu memang harus bergerak bersama-sama. Secara garis besar itu bagus untuk melindungi hak-hak korban. Itu berapa banyak kasus-kasus kekerasan seksual, pelecehan seksual. Tapi kalau misalnya RUU penghapusan kekerasan seksual ini bisa disahkan, kita tuh bisa menjamin kepastian hukum untuk keadilan bagi orang-orang yang mungkin saya, mungkin teman-teman yang lagi nonton ini itu bisa suatu saat menjadi korban dari pelaku kekerasan seksual. Tapi tentunya harus sungguh dicermati supaya tidak justru dipakai sebaliknya. Di aparat keamanan nggak ada pasalnya, nggak ada undang-undangnya. Akhirnya dia menceritakan di media sosial, viral. Nah, si korban ini justru menjadi tersangka, bahkan terpidana gitu. Kalau RUU penghapusan kekerasan seksual disahkan, secara logika kita bisa ngeliat orang pasti akan takut melakukan hal seperti itu. Mungkin dia akan tunduk pada hukum yang berlaku dan tahu konsekuensinya. Dan di RUU PKS kan ada proses pencegahan. Kurang saya itu akan bisa dimaksimalkan, orang-orang punya acuan yang jelas kira-kira melakukan pencegahan kekerasan seksual itu seperti apa. Bahkan pemerintah juga mengeluarkan biaya untuk penanganan baik pencegahan maupun pemulihan. Maka itu akan sangat membantu mengurangi jumlah korban. Aku berharap sih di prolegnas tahun ini tuh selesailah RUU penghapusan kekerasan seksual, nggak ada lagi kontroversi tarik menarik antara satu sisi dan sisi yang lain, kemudian membawa agama. Aku rasa semua agama punya ajaran yang serupa. Kita membenci kekerasan, kita membenci adanya ketidakadilan. Jadi di dalam pasal-pasal yang saya baca itu nggak ada secara spesifik yang menyebutkan bahwa RUU PKS ini pro terhadap LGBT, pro terhadap perzinahan. Justru secara garis besar ini RUU PKS ini untuk melindungi korban. Mungkin masukan-masukan terhadap RUU PKS itu perlu dan penting, tapi kalau untuk ditolak gitu ya, ini sebuah kemunduran yang mana padahal pesan dalam Islam itu kita melindungi perempuan, melindungi anak dari kekerasan seksual, dari pelecehan seksual. Dan harusnya kita sama-sama saling mendukung, saling solidaritas, mengawal bersama-sama RUU penghapusan kekerasan seksual di tahun ini, di tahun 2021, untuk bisa serius sampai dikawal, sampai disahkan. Mari kita perjuangkan dan tentu saja mari segera disahkan. Dear Bulan, hai. Hai Dahlia. Delima. Bintang, saya ikut prihatin dengan pengalaman pahitmu. Saya adalah seorang teman. Dari ceritamu aku bisa merasakan aku mengenalmu. Terima kasih ya, sudah kuat sekali. Terima kasih sudah berbagi juga. Dan terima kasih sudah bertahan. Sekaligus tetap semangat memperjuangkan keadilan. Agar pengalaman itu tidak lagi terjadi pada rekan-rekanmu. Percayalah bahwa ada banyak orang yang mendukungmu. Saya kira LBH Apik Jakarta bisa membantumu. Bulan, kamu layak untuk kehidupan yang lebih baik. Tuhan akan sangat mudah mengabulkan doa orang yang tersakiti dan terzalimi.